Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah hari ini saya kondisinya baik Ibu. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya ini Ibu, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang rencana saya akan mengadakan supervisi akademik dengan guru yang di sini saya memakai teknik coaching Bu, ada rekan guru tersebut. Apa ada masalahnya Pak? Ya, saya melihat ada beberapa guru ini di sekolah ini yang masih mengajar dengan metode ceramah Ibu. Jadi kegiatan tersebut sehingga membuat pembelajaran kurang menarik Bu. Maka saya ingin rekan-rekan guru ini menggunakan pembelajaran yang interaktif. Ya, di sini kan kalau pembelajaran interaktif itu bisa berjalan antara siswa dengan gurunya itu lebih tidak jenuh, merasa jenuh siswanya itu. Oke, berarti tadi metode yang digunakan masih ceramah ya Bapak ya? Iya, itu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, nanti rencana supervisi Bapak tadi yang menggunakan teknik coaching, perubahan apa yang Bapak inginkan? Ya, jadi perubahan yang saya inginkan dari rekan-rekan guru di sini, guru ini dapat mengembangkan dirinya dan juga pembelajaran itu lebih efektif agar pembelajaran mudah dipahami oleh siswa tersebut dan anak-anak menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya Bu. Oke, berarti saya setuju banget dengan Bapak ya. Ya. Terus di sini apa yang Bapak butuhkan dari saya untuk membantu mengembangkan kompetensi dari guru tersebut? Ya, saya ingin Ibu itu membantu saya dalam pelaksanaan proses coachingnya Bu. Jadi Ibu memberikan feedback dari kegiatan saya sehingga ada saran-saran yang mungkin bisa saya gunakan dalam pelaksanaan kegiatan coaching tersebut. Oke, baik Pak. Jadi yang Bapak inginkan dari saya untuk diamati pada proses coaching ini apa? Jadi saya ingin Ibu melihat bagaimana rekan guru menerapkan model pembelajaran yang interaktif tadi supaya menarik perhatian siswa. Kemudian saya juga ingin memastikan bahwa coach yang saya berikan ini dapat benar-benar membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Oke, saya akan melakukan observasi ini dengan hati-hati ya Pak ya. Ya, Ibu. Terus apa penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ini berharap bahwa coaching yang kita berikan ini dapat memberikan dampak positif bagi guru, terutama di kemampuan guru. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya juga. Saya berharap bahwa observasi ini dapat membuka mata saya dalam melihat bagaimana kualitas guru yang ada di sekolah ini. Oke, berarti apa yang menjadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Ya, jadi harapan saya itu ada perkembangan atau perubahan positif dari kawan-kawan guru yang ada di sini, kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik pada rekan-rekan guru, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini, Bu. Terutama siswa ini kita masih membutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Itu saja Bu dari saya. Oke. Berarti nanti dampak positif ya Bapak ya, Iya. yang Bapak harapkan dari hasil supervisi ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, semoga supervisinya berjalan dengan lancar Pak ya. Baik Bu, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Mari Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi, bagaimana kabar Ibu? Selamat pagi Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, jadi begini Ibu Pipin, seperti yang kita sudah rencanakan, hari ini kita akan membahas kegiatan prasupervisi. Adapun tujuan supervisi ini itu untuk mengembangkan atau mendayakan ya kompetensi dari Ibu dalam rangka meningkatkan performa Ibu dalam mengajar, dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, tujuan percakapan kita ini yaitu mengetahui perencanaan yang Ibu Pipin sudah lakukan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi kita ini. Untuk supervisi nanti saya sudah mempersiapkan RPP-nya Pak. Selain RPP juga saya sudah menyiapkan beberapa instrumen-instrumennya. Oke.
Metode apa sih yang akan Ibu lakukan pada kegiatan supervisi kali ini? Untuk kegiatan supervisi nanti saya mau menggunakan metode praktikum Pak pada materi persilangan monohibrid. Oke, bagus sekali. Apa alasan Ibu memilih metode ini dalam proses pembelajaran nanti? Jadi saya itu memilih metode praktikum Pak. Alasan yang pertama itu dapat memotivasi siswa dalam memahami konsep-konsep IPA. Oke, baik. Alasan kedua, dengan metode praktikum itu dapat meningkatkan keterampilan dalam bereksperimen. Alasan ketiga, jadi praktikum itu sebagai wahana untuk belajar. Oh, Nah, jadi nanti siswa itu bisa berpikir kritis dan sistematis. Dan yang keempat, dengan metode praktikum itu dapat menunjang pemahaman dari materi IPA itu sendiri, Pak. bagus sekali. Jadi dengan metode praktikum yang Ibu lakukan ini dapat mempengaruhi dalam pembelajaran Ibu, terutama dalam peningkatan pemahaman konsep yang akan Ibu ajarkan ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Betul. Menurut Ibu, harapannya kemampuannya nanti naik ke level berapa tadi, Bu? Kalau saya pinginnya Pak dari 5 itu naik ke angka 8. Oh, naik ke angka 8 Iya, ya. heeh. Untuk menaikkan sampai ke angka 8 itu, Mhm. selain metode praktikum, mungkin atau ada alat atau media yang mungkin akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Jadi dengan metode praktikum saya itu menggunakan beberapa alat dan media yang menunjang Pak, seperti nanti saya menggunakan Infocus untuk menayangkan video pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan karton dan kertas manggis berwarna Pak, sebagai nanti lambang-lambang dari kromosom-kromosom yang akan digunakan dalam persilangan monohibrid. Penilaian juga sudah lengkap ya, Bu Iya, ya. sudah Pak. Nah, baik kalau gitu kita sepakati pada kegiatan supervisi ini mungkin di hari Jumat aja, Bu ya. Iya. Di tanggal 8 September ini Iya, di kelas 8D Iya. sesuai jadwal Ibu di Iya. jam ketiga dan 4 ya. iya Pak. Oke. Nanti selama kegiatan supervisi saya akan mencatat semua yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, kemudian dengan bantuan sistem supervisi yang akan saya bawa. Iya, iya. Kemudian atas segalanya saya ucapkan terima kasih. Iya. Nanti semoga kegiatan kita berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan tadi, Ibu? Saya merasa lega Pak karena sudah selesai supervisi. Meskipun tadi saya melaksanakannya ya agak deg-degan Pak. Iya. Jadi dari kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan, bagaimana Ibu menilai di performa Ibu sendiri tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, tadi dari hasil kegiatan supervisi tadi Pak, saya merasa ada beberapa kekurangan dari saya tadi Pak. Iya, Ibu ya. Iya. Jadi masih ada beberapa kekurangan yang dari pelaksanaan Ibu ya. Iya. Bagaimana Ibu menilai demikian? Tadi tuh ketika di kegiatan pendahuluan saya lupa Pak menyampaikan teknik penilaian apa saja yang saya akan ambil ketika kegiatan inti dilaksanakan. Jadi karena tadi ada kegiatan diskusi, bekerja dalam kelompok, melakukan praktikum tadi, saya lupa menyampaikan bahwa itu akan dinilai. Ya. Anak-anak mampu jadi bertanya ya kepada guru. Ini bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan tersebut? Ya Pak, terima kasih. Dari ada beberapa kekurangan, mungkin ada kelebihan sedikit yang bisa dikembangkan seterusnya yang belum Bapak amati, yaitu saya melakukan pemberian motivasi ya. Saya ingin membangkitkan semangat siswa tadi untuk berani membuat pertanyaan. Jadi saya lakukan dengan memberikan motivasi karena beberapa siswa atau sebagian besar siswa itu dia tahu apa yang jawaban dari pertanyaan saya, tapi mereka kurang berani untuk menjawab. Mereka tahu ada yang ingin ditanyakan, tapi mereka kurang berani untuk bertanya. Jadi biasanya saya memberikan motivasi untuk itu, sehingga saya harapkan dengan saya memberikan motivasi, siswa itu menjadi berani nantinya. Dari yang Ibu rencanakan ini, apakah Ibu membutuhkan dukungan? Mungkin dukungan dari
apa atau siapa gitu Bu? Oke, untuk mengembangkan performa saya dalam mengajar, membentuk pembelajaran lebih aktif lagi, saya butuh dukungan dari Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu wali kelas di tempat saya mengajar, kemudian rekan-rekan guru juga, dan siswa juga Pak, karena siswa akan terlibat di dalam proses itu. Kita diskusi kita kali ini mungkin ada yang bisa Ibu simpulkan. Ya, saya simpulkan begini Pak, diskusi kita ini, kegiatan coaching ini memberikan dampak yang baik kepada saya, bahwa tadinya saya yang tadinya hanya monoton, kegiatan pembelajaran dengan ceramah, saya menjadi lebih baik, karena kemarin Bapak bertanya menggunakan metode apa saya mengajarnya, saya akhirnya menjawab dengan metode praktik. Nah, metode praktik ini ternyata dapat membuat siswa lebih aktif di dalam proses pembelajarannya. Kemudian tidak membuat siswa bosan, ya, tidak membosankan bagi siswa, dan ternyata dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kita. Oh, tidak itu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah menjadi baik Bu ketika Ibu melakukan pembelajaran dengan metode praktikum ini ya Bu ya. Ya, semoga rencana pengembangan yang Ibu akan laksanakan ini menjadi berjalan dengan baik, dan saya tunggu informasi dari Ibu bagaimana kelanjutan perkembangan yang akan dilakukan. Terima kasih atas waktunya sudah melaksanakan supervisi. Semoga tetap sukses, dan kepada Ibu jangan terus tetap melakukan aktivitas sesuai dengan yang terbaik lagi Bu. Ya, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik. Saya ingin bertanya tentang hasil coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap guru di sekolah ini. Baik Ibu, selamat pagi juga Ibu. Tentu saya siap menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, bagaimana menurut Ibu sendiri performa dalam kompetensi guru yang sudah Bapak supervisi tadi? Oh iya, jadi menurut saya gini Bu, hasil coaching yang sudah saya lakukan berhasil mengubah dari cara guru tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari yang sebelumnya hanya berupa ceramah yang mungkin monoton dan membuat bosan, sekarang beliau sudah melaksanakan kegiatan praktikum. Yang di sini saya melihat ada keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut Ibu. Oke, bagaimana hasil feedback dari siswa-siswa yang mengikuti pelajaran tersebut Pak? Ya, seperti yang sudah saya amati dari siswa tersebut, saya minta pendapat dari mereka Ibu. Mereka menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Jadi mereka lebih termotivasi dalam pembelajarannya Ibu. Oke, berarti tadi anak lebih menarik ya Pak ya dengan pembelajaran dan lebih termotivasi dengan pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Tapi juga saya ingin bertanya, apa yang membuat Bapak selaku kepala sekolah menilai demikian? Ya, jadi dari apa yang saya amati dari hasil coaching tersebut berhasil memberikan perubahan positif dari cara guru dalam memberikan pembelajaran Ibu. Sebelumnya guru tersebut hanya mengandalkan ceramah terus Bu, dan cenderung dia menyampaikan materi itu dari guru langsung ke siswa, hanya satu arah. Namun setelah coaching, guru tersebut mengenalkan metode praktikum dalam pembelajaran, ada feedback juga positif dari siswa, makanya mereka merasa lebih tertantang, lebih termotivasi dalam pembelajaran siswa-siswa tersebut. Ini saya menilai bahwa coaching tersebut berhasil meningkatkan performa dari kompetensi si guru tersebut. Oke, jadi menurut Bapak melalui teknik coaching tadi dapat meningkatkan performa dari guru tersebut ya Pak, dalam meningkatkan kompetensinya. Oke, kalau dari sisi saya, bolehkah Pak saya menyampaikan pengamatan dari supervisi tersebut? Menurut saya boleh nggak Pak? Boleh, silakan Ibu. Oke, setelah saya melakukan observasi dan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan guru bersangkutan,
saya menilai bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, Pak. Baik, Bu. Nah, seperti kegiatan refleksi setelah praktikum untuk memperjelas pemahaman siswa serta memberi umpan balik secara berkala untuk meningkatkan motivasi dari siswa tersebut. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Saya akan berikan masukan tersebut pada guru. Kemudian dari masukan tersebut kegiatan pembelajaran lebih baik ke depannya dan kualitas pembelajaran juga akan lebih baik. Oke, tadi saya mengamati pada saat melakukan coaching dengan guru yang sudah Bapak lakukan tadi dengan guru yang bersangkutan, Bapak melakukan penguatan, benar nggak Pak? Penguatan Iya, ya penguatan. kepada guru tersebut. Terus apakah itu itu menurut saya sudah sesuai Pak ya dengan standar yang kita rujuk tadi? Ya, terima kasih atas pengamatan dari Ibu pengawas. Ya, dalam melakukan coaching saya selalu berusaha untuk memberikan feedback yang positif pada guru serta membangun serta memberikan penguatan kepada guru tersebut. Ya, tujuannya agar guru merasa lebih termotivasi, Bu, dan percaya diri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka lakukan di kelasnya. Selain itu, penguatan juga dapat membantu guru untuk lebih fokus dalam memperbaiki apa yang kurang dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana pendapat Bapak selaku kepala sekolah mendengar pernyataan ini, Pak? Ya, jadi saya setuju dengan yang Ibu berikan. Jadi penguatan ini, feedback ini sesuatu yang positif bagi guru karena kegiatan coaching ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain itu, dengan memberikan penguatan yang tepat, guru akan lebih termotivasi dan bisa memberikan performa yang lebih baik dalam mengajar. Saya juga selalu mengutamakan keterlibatan para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini, Bu. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi masukan dari Ibu dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oke, baik Pak. Jadi, namun dari semua yang tadi, saya melihat juga masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan ya Pak ya. Ya. Misalnya tadi saat Bapak mengoreksi kekurangan yang dilakukan guru, saya mengamati Bapak melakukan penekanan pada guru yang mengajar. Terus yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya Bapak melihat bagaimana siswa tersebut siswa yang ada di dalam kelas tersebut belajar, terus bagaimana kondisinya. Seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut pendapat Bapak? Ya, terima kasih atas pandangannya dan pengamatannya Ibu. Memang benar dalam coaching perhatian utama juga harus diberikan pada proses belajar siswa, bukan hanya pada kegiatan yang dilakukan oleh guru, Bu. Jadi itu memang mungkin saya sadar ada beberapa kekurangan di situ, bahwa saya harus lebih mempertimbangkan lagi pandangan tersebut dalam memberikan coaching kepada guru. Terima kasih lagi atas masukannya, Bu. Mungkin akan saya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan coaching tadi. Oke, dari diskusi kita ini ya Pak ya, apa yang sudah terbayang dari Bapak untuk yang akan dilakukan pada peningkatan performa berikutnya di sekolah ini? Ya, jadi apa yang akan saya lakukan di berikutnya itu saya akan meningkatkan performa dari kegiatan ini. Saya akan memastikan bahwa dalam kegiatan coaching selanjutnya saya akan fokus juga kepada siswa di sini. Jadi ke proses belajar siswa ini saya akan fokuskan, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh guru. Selain itu juga akan menerapkan metode evaluasi secara berkala untuk memastikan jadi proses pembelajaran yang dilakukan itu benar-benar nanti akan meningkat secara baik. Selain itu, apakah Bapak akan mengadakan hal-hal yang lain yang untuk pengembangan diri guru-guru? Ya, saya mungkin akan melakukan workshop ataupun pelatihan-pelatihan guru yang di sana mengenalkan berbagai metode atau model pembelajaran yang interaktif. Nah, ini saya mungkin akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ataupun dari pihak-pihak lain sehingga
kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin narasumber-narasumber yang ada saya bawa ke sekolah untuk memberikan pengarahan atau pembelajaran kepada guru-guru kami, Bu. Oke, berarti Bapak nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga ya, istilahnya ya. Oke. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa akan melakukan workshop, terus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti dinas pendidikan atau juga dari pihak lain lah yang sebagai narasumber. Bagaimana nanti Bapak membuat rencana aksinya dan mengatur waktunya? Jadi kegiatan itu mungkin akan saya laksanakan mungkin dalam waktu 1 bulan ini atau dalam 1 semester itu mungkin 1 kali atau 2 kali, Bu. Saya yakin dengan kerjasama antara mereka ini dapat meningkatkan performa pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu, Bu. Oke. Bagaimana hasil pengamatan tersebut yang Bapak catat ke dalam format supervisi tadi, Pak? Ya, setelah melakukan pengamatan dan analisis terhadap hasil supervisi akademik ini, saya akan mencatatkan hasil tersebut dalam form supervisi akademik. Form tersebut yang akan berisi tentang kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran, terutama pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Dan semoga dengan kegiatan rencananya ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada sekolah kami, Bu. Selain itu juga akan mencatatkan hasil evaluasi yang secara berkala pada guru tadi tentang kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan guru, sehingga kualitas pembelajaran yang semakin hari semakin meningkat, Ibu. Kemudian form supervisi ini akan menjadi dasar bagi saya untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja guru dan siswa di sekolah kami, Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Saya berharap hasil dari coaching ini tidak hanya terhenti di sini, sampai di sini saja, tapi terus ditingkatkan, dilakukan dengan harapan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah ini ya Pak ya. Baik Ibu. Ya, gitu aja Bu. Terima kasih Bu atas masukannya dan waktunya Ibu. Oke, sama. Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu hari ini saya. Oke, Pak Taufik, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan saat rapat kemarin ya Pak ya, hari ini kita akan membahas kegiatan prasupervisi. Nah, adapun tujuan supervisi adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar kita dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk mengetahui perencanaan apa yang sudah Pak Taufik siapkan dalam menghadapi supervisi ini, Pak. Iya, dari kegiatan ini saya sudah mempersiapkan modul ajar saya Ibu, karena saya mengajar di kelas 7, maka di situ Ibu sudah bisa melihat modul ajar saya yang sudah nanti akan saya berikan ke Ibu. Oke. Jadi nanti modul ajarnya sudah ada ya Pak ya? Iya. Oke, akan saya lihat nanti Pak ya. Untuk kegiatan supervisi pembelajaran nanti Bapak mau menggunakan metode apa Pak? Ya, yang saya gunakan ini pada supervisi ini saya menggunakan metode praktikum Ibu. Jadi pada materi suhu dan perubahannya. Metode praktikum berarti nanti anak-anak dibawa ke lab. Ya benar Ibu. Oke. Saya bawa ke lab. Apa alasan Bapak menggunakan metode praktikum ini Pak? Jadi di metode praktikum ini saya ingin membangkitkan motivasi belajar IPA anak-anak Ibu. Karena di kelas 7 ini masih awal dari pembelajaran, maka saya ingin meningkatkan motivasi mereka. Kemudian dalam pemahaman konsep saya ingin anak-anak lebih paham tentang konsep IPA itu. Kemudian mereka ketika melakukan praktikum ini mereka melakukan secara langsung. Ada pengalaman pembelajaran yang mereka dapatkan dari kegiatan praktikum tersebut. Ya, itu yang harapan saya dari kegiatan praktikum. Oke, berarti metode praktikum ini memiliki pengaruh yang besar ya Pak ya terhadap pemahaman anak dalam konsep IPA, seperti itu ya Pak ya. Oke, menurut Bapak kalau kita ambil skala ya Pak ya, 1 sampai 10, kemampuan siswa dalam memahami konsep IPA sekarang itu pada skala berapa Pak? Ya, jadi dari apa yang saya amati
tentang di awal pembelajaran mereka masih mungkin levelnya baru level 5 Ibu, karena ada beberapa hal yang masih mereka belum pahami. Maka saya berharap nanti kegiatan ini dapat lanjut kemudian level mereka naik Bu. Oke, berarti tadi untuk sekarang masih berada di level 5. Nanti setelah Bapak menggunakan metode praktikum ini akan kira-kira mau Bapak tingkatkan menjadi ke berapa, Pak? Ya, dari kegiatan praktikum ini semoga pemahaman siswa menjadi meningkat ke level 8 Ibu. Jadi anak-anak sudah bisa memahami lebih dalam lagi tentang pemahaman IPA tadi. Tadi Bapak harapannya bisa meningkatkan level itu ke skala 8 ya Pak, Iya. 8. Nah tadi sudah Bapak paparkan bahwa akan menggunakan metode praktikum. Nah selain menggunakan metode praktikum itu kira-kira adakah alat atau media pembelajaran lain yang Iya. Bapak gunakan? Baik Ibu, di kegiatan praktikum pasti tentunya di awal-awal saya berikan contoh-contoh penerapan kehidupan sehari-hari, bisa saya tayangkan dalam bentuk video Ibu. Jadi itu adalah penunjang pembelajaran ya, karena dengan melihat video mereka bisa melihat apa yang sudah ada dalam kegiatan pembelajaran IPA. Kemudian nanti ada presentasi, maka saya membutuhkan seperti karton atau apapun yang akan nanti ditempelkan di sekeliling di kelasnya atau di labnya nanti. Oke, berarti tadi metode sudah ditetapkan, metodenya praktikum, terus juga medianya sudah disiapkan, alat-alatnya sudah disiapkan, instrumen penilaiannya sudah disiapkan belum? Iya. Untuk instrumen penilaian sudah saya siapkan, ada penilaian formatif, penilaian yang pengetahuan, penilaian dari sikapnya, dan kemudian dari unjuk kerjanya. Jadi di situ karena praktikum ini ada kemampuan metode ilmiah yang mereka harus lakukan. Di situ makanya ada penilaian tersebut dan itu sudah dalam modul ajar yang saya tuliskan. Di situ LKPD-nya juga ada. Oke, berarti sudah lengkap semua ya Pak Sudah, ya? Ibu. Oke, nah kita sepakati sekarang ya Pak ya, kira-kira Bapak kalau kita laksanakan supervisi, tadi Bapak kelas 7 kan? Iya, Ibu. Berarti kelas 7A, Iya. kalau 7A di hari Rabu jam pertama dan kedua bisa Pak? Sudah bisa Bu, saya memang di hari itu saya mengajar kelas 7A Ibu. Oke, berarti sesuai jadwal Bapak Iya. ya? Oke, baik, nanti selama kegiatan supervisi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, terus dengan bantuan mencatatnya tadi dengan bantuan instrumen penilaian supervisi. Saya berharap nanti kegiatan supervisinya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih Semoga sama-sama Ibu. akan memberikan hasil yang terbaik untuk siswa-siswa Iya, kita ke depan. saya juga berharap seperti itu. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pembelajaran dari anak-anak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih perasaannya setelah selesai melakukan supervisi tadi Pak? Ya, perasaan saya sih saya lega sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan komisi ini. Ada sedikit tercerahkan, mungkin ada sedikit hal-hal yang mungkin menjadi kendala dari saya itu nanti Bu mungkin akan saya sampaikan ke Ibu. Oke, nanti sudah lumayan tercerahkan ya Pak Iya. ya. Oke. Saya mau tahu nih bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam supervisi tadi. Iya, jadi ada beberapa kendala yang mungkin dalam kegiatan pelaksanaan yang sudah saya laksanakan Bu. Mungkin kendala-kendala itu bisa lihat dalam proses tadi. Oke, tadi berarti ada beberapa kendala ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak, mengapa Bapak menilai seperti itu Pak? Ya, jadi pada kegiatan awal pembelajaran saya lupa menanyakan beberapa hal, terutama tentang perlengkapan yang dilakukan di praktikum tadi Bu. Ada beberapa yang saya lupa
menyiapkannya, sehingga saya terburu untuk menyiapkannya. Kemudian di bagian kegiatan inti tadi atau pembagian kelompok Bu, di bagian kelompok mungkin masih ada siswa-siswa yang masih belum fokus karena mungkin ada hal pembagian kelompok tersebut belum mungkin Bu, mereka masih satu frekuensi. Jadi mereka lebih senang pada teman-temannya. Kemudian ada juga waktu dari Bu, karena di awal tadi pelengkapannya belum terlalu siap, maka akhirnya mundur di belakangnya waktu yang saya butuhkan lebih lama Bu. Mungkin itu kendala yang Bapak hadapi pada saat seperti tadi Pak ya. Kira-kira boleh nggak Pak saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan ke Bapak tadi? Boleh, silakan Ibu. Oke, karena tadi Bapak bilang bahwa waktu ya Pak ya, Ya. bisa-bisa. Jadi apa namanya? Tadi saya mengamati pada saat pembelajaran di akhir kegiatan itu tidak semua siswa ya Pak, ya, belum semua siswa menampilkan hasil laporannya Pak ya, hasil laporan diskusinya. Terus juga karena tadi laporan diskusinya belum selesai, evaluasinya juga pasti terganggu kan Pak? Ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, dari hal yang disampaikan tadi memang benar adanya. Itu menjadi koreksi bagi saya. Mungkin nanti di kedepannya saya akan mencoba mengatasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dalam waktu pembelajaran. Oke, tadi yang kita bicarakan adalah kendala ya Pak ya. Tapi kan dalam kendala ini masih bisa dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Terus nanti juga Pak, bukan nanti ya Pak ya. Tadi saya mengamati bahwa Bapak sudah sangat baik dalam memberikan motivasi Bapak kepada siswa sehingga siswa saya lihat tadi lumayan aktif loh Pak dalam menyampaikan pertanyaan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi di dalam LKPD saya ada kegiatan untuk membuat pertanyaan Ibu. Jadi di situ saya coba pancing mereka untuk mencoba membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan terjawab setelah melaksanakan kegiatan praktikum. Oke, jadi dari hasil diskusi kita hari ini sudah terbayang belum Pak? Apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk meningkatkan performa Bapak di kelas dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran? Ya, dari apa yang sudah saya laksanakan tadi, saya sudah melihat kekurangan saya dalam pembelajaran. Saya berarti harus mempersiapkan benar-benar ketika saya melaksanakan praktikum ini. Perlengkapan yang perlu digunakan dalam praktikum itu sudah saya siapkan jauh-jauh hari Bu. Kemudian LKPD memang saya buat lebih mudah untuk dipahami oleh siswa karena kalau pertanyaannya atau narasinya dari LKPD membuat siswa membingungkan, mungkin akan membuat lama dalam mengerjakan jawaban-jawaban tersebut. Jadi ini menjadi hal-hal yang nanti akan saya di selanjutnya dari kebaikan buat saya. Berarti tadi Bapak harus menyiapkan semua, ya, menyiapkan semuanya dengan lengkap. Kira-kira dalam proses pembelajaran Bapak selanjutnya untuk menyiapkan kelengkapan alat-alatnya tadi, terus juga motivasi siswa tadi yang aktif. Kira-kira Bapak perlu dukungan nggak dalam proses berikutnya itu? Ya, jadi kegiatan ini memang saya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak sekolah, kepala sekolah sendiri, kepala sekolah, kemudian dari guru-guru akan sejawat dalam komunitas kami, kemudian siswa juga suka lingkungan. Ini yang sangat penting bagi kami dalam pelaksanaan pembelajaran, karena dengan dukungan tersebut saya berharap kegiatan pembelajaran ini bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Saya selaku kepala sekolah akan selalu memberi dukungan
kepada Bapak dan rekan-rekan guru lainnya dalam meningkatkan kompetensi kita ya Pak ya, sehingga nanti akan tercipta kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi bagi siswa-siswa kita di sekolah ini. Terus saya mau tanya Pak, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan untuk yang lebih baik lagi? Iya, pasti secepatnya dengan saya akan melaksanakan itu di kegiatan pembelajaran di berikutnya Bu, di kelas tersebut maupun di kelas-kelas yang lain. Untuk kekurangan-kekurangan yang mungkin nanti mungkin bersifat perlengkapan atau apapun, mungkin bisa saya atasi Bu, sehingga pelaksanaan ini tidak akan tertunda. Oke, baik, terima kasih Pak atas informasi yang sudah Bapak berikan kepada saya. Saya juga terakhir ya Pak ya, saya mau tanya kira-kira apa nih kesimpulan Bapak atas coaching yang telah kita lakukan dalam supervisi ini? Iya, yang saya dapat simpulkan dari kegiatan ini adalah di awal saya diberikan seperti masukan dan ada juga mungkin timbal balik dari saya Bu. Nah, itu memberikan saya bagaimana saya membuat pembelajaran saya lebih baik lagi. Akhirnya saya mempunyai keinginan untuk merubah bagaimana cara saya mengajar Bu. Di yang biasanya saya hanya berupa ceramah, saya coba melakukan pemrosesan dengan praktikum, dan mungkin di awal mungkin masih ada kendala, dan selanjutnya nanti dari kendala-kendala tersebut saya ada perbaikan ke depannya Bu. Dan di sini saya lihat ketika saya melaksanakan praktikum, ternyata pembelajaran lebih interaktif Bu, lebih semangat lagi anak-anaknya, dan pemahaman mereka karena melihat secara langsung mereka lebih melekat. Jadi anak-anak ketika ditanyakan kembali mereka mengingat konsep-konsep IPA yang sudah diajarkan. Oke, berarti teknik coaching yang kita lakukan di kelas supervisi dan setelah supervisi ini sangat membantu ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, baik. Semoga rencana pengembangan Bapak selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu informasi pengembangannya dan terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu.